Sudah? Sudah, Pak. Oke, sudah bisa, Oke, Pak. ya, Sudah bisa, makasih. Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Mohon maaf saya sekali juga ya, Pak. terima kasih ya. Mohon maaf sekali ya, Pak. Soalnya saya juga baru tahu begitu. Biasanya kalau merekam saya sendiri yang rekam di sini. Oke, makasih untuk Nanda peralihan. Baik, Pak. Oke, kita teruskan ya. Kalau tidak ada pertanyaan. Nah, sekarang kita melihat ruang perinukleus. Nah, ruang perinukleus ini adalah ruang yang berada di antara ini, di antara membran dalam dan membran luar dari salut inti. Ini lebarnya ya berkisar 10 sampai 70 nanometer. Nah, tetapi kalau dilihat rata-ratanya berkisar 20 nanometer. Nah, ini juga di dalam ruang perinukleus ditemukan serabut ya. Jadi ini serabut-serabut pada salut inti ini cukup banyak. Ya, peralihan itu cukup banyak. Nah, ya juga ditemukan adanya serabut-serabut, ya, deposit kristal dan tetes-tetes lipida. Nah, namun artinya komposisi kimia dan kegunaan berbagai bahan tersebut itu belum sepenuhnya diketahui, ya. Itu belum sepenuhnya diketahui. Tetapi dia ada, ya, di dalam ruang perinukleus. Nah, hal paling menarik dari salut inti adalah pori. Yang tadi di awal kita ceritakan ya. Jadi pori itu merupakan satu hal yang sangat menarik. Dan ini dijumpai pada semua sel eukariot. Ya. Jadi bisa dijumpai pada sel tumbuhan, bisa juga dijumpai pada sel hewan. Ya. Nah, pori dibentuk dari fungsi melengkung dari membran salut inti dalam dan luar tadi sudah diungkapkan. Nah, kemudian bersama dengan struktur bukan membran membentuk kompleks pori. Ya. Nah, yang mana tadi bahan yang bukan membran itu tadi anulus. Ya. Kemudian granula pusat ya serta berbagai filamen. Nah, itulah membentuk kompleks pori. Nah, diameter pori ini berkisar 40 sampai 100 ya, nanometer. Rata-ratanya berkisar 80. Nah, ini seperti menghafal Pertiwi ya. Ya, karena ini adalah fakta-fakta riset yang harus diungkapkan ya. Nah, jumlah pori per unit ya, per unit luas salut inti bervariasi tergantung keadaan fisiologi sel. Ya. Tergantung keadaan fisiologi sel. Nah, secara umum bahwa sel yang aktivitas metabolismenya tinggi, kerapatan porinya lebih banyak. Apa artinya lebih rapat ya? Lebih rapat, bukan lebih tinggi di situ. Harusnya lebih rapat. Nah, ini ada beberapa fakta riset ya terkait dengan kerapatan pori. Nah, untuk eritrosit dan limfosit itu hanya ditemukan 3 pori per mikron bujur sanggar ya. Tetapi pada sel yang aktif berproliferasi, jadi yang aktif membelah, itu kerapatan porinya itu meningkat 7 sampai 12. Nah, kemudian pada sel-sel yang terspesialisasi, nah seperti kelenjar ludah, itu kerapatan porinya sampai 40. Ya, bahkan pada oosit xenopus, ini sebangsa kata ya, itu juga 50 pori per mikron bujur sanggar. Itu kaitan dengan kerapatan pori ya. Oke, sampai di situ dulu. Pak. Ya, silakan.
nama saya Anissa Siti Khalifah, Pak. Ya, silakan Anissa. Ya. Mohon maaf tidak bisa on cam karena di sini hujan, takutnya sinyalnya jelek. Oke, makasih Tadi- Nanda. Ya, tadi di ruang perinukleus itu kan ada katanya itu berisi cairan. Nah, itu cairan apa dan apakah sudah diketahui atau belum buat apa gitu cairan tersebut? Lalu yang kedua, apakah ada maksud khusus dari kerapatan pori tersebut, Pak? Terima kasih. Oke. Ini pertanyaannya Anissa ini sebetulnya akan dibahas nanti ya. Tapi nggak apa-apa ya. Baik, Jadi Pak. sebagian daripada cairan yang terdapat pada kompleks pori itu juga sejumlah enzim-enzim ya. Dia mengandung sejumlah enzim-enzim. Nah, tentu enzim-enzim yang mana? Enzim-enzim yang terkait dengan aktivitas-aktivitas ya, yang berhubungan dengan pekerjaan inti. Ya kan? Nah, pekerjaan inti itu adalah terkait dengan apa? Terkait dengan replikasi DNA, transkripsi, dan seterusnya. Nah, jadi itu beberapa enzim yang dijumpai. Tetapi yang paling banyak sebetulnya di situ adalah enzim-enzim yang mirip dengan ini. Yang mirip dengan enzim yang dijumpai pada retikulum endoplasma. Ya. Itu yang banyak itu. Ya, ditemukan. Nah, nanti daftarnya akan saya tunjukkan pada slide ya. Baik, Pak. Kemudian yang kedua, ini kenapa kerapatan pori itu ini? Kerapatan pori itu menjadi apa? Berkorelasi dengan aktivitas sel. Ya kan? Iya, Pak. Itu berkorelasi dengan aktivitas sel. Nah, tentunya kalau kita melihat ini bahwa bila mana sebuah sel aktif melakukan metabolisme, ya. Jadi kalau dia aktif mengadakan metabolisme, artinya apa? Artinya untuk berlangsungnya metabolisme itu kan membutuhkan substrat. Ya. Tempat untuk. Dia akan membutuhkan substrat. Jadi membutuhkan bahan baku. Dan bahan baku itu sebagian bersumber dari luar inti. Ya kan? Nah, makanya semakin aktif sel melakukan aktivitas di dalam, ya, maka jumlah pori semakin banyak. Karena logikanya semakin banyak bahan yang dibutuhkan akan dimasukkan ke dalam. Dan yang kedua, yang namanya proses metabolisme pasti tidak bisa lepas dari persoalan apa? Kalau ada ini tentu ada produk, bisa produk intermediat, bisa juga produk limbah, dan itu harus segera dikeluarkan. Nah, jadi kira-kira seperti itu kita bisa membangun logikanya itu. Nah, sehingga kalau kita melihat eritrosit dan limfosit, kenapa sedikit? Ya karena memang pada eritrosit dan limfosit itu aktivitas metabolismenya tidak tinggi lagi. Sedikit. Ya, sudah tidak tinggi. Ya kenapa tidak tinggi? Ya karena memang bahkan kalau eritrosit yang ada pada mamalia itu malah intinya menjadi hilang kan. Ininya. Inti menjadi hilang. Nah, jadi ini kira-kira eritrosit pada level retikulosit. Ya. Nah, sama limfosit itu kan apa? Yang sel plasma, ya, hasil diferensiasi daripada limfosit B yang menghasilkan antibodi. Nah, itu aktivitas metabolismenya tidak banyak. Tetapi pada sel-sel yang aktif berproliferasi, membelah, itu jumlah porinya menjadi meningkat. Ya, kenapa? Karena kalau dia membelah banyak banget yang mau diproses di dalam. Ya. Sel tidak akan bisa membelah sebelum DNA-nya direplikasi. Ya. Nah, untuk mereplikasi butuh enzim. Ya. Demikian pula peristiwa transkripsi dan seterusnya. Jadi artinya itulah gambaran-gambaran spesifiknya yang kita bisa bangun berdasarkan logika yang sederhana. Ya.
Jadi semakin aktif suatu sel, maka kerapatan porinya semakin rapat. Ya, kenapa? Karena pengangkutannya semakin diperlukan. Kira-kira seperti itu yang saya bisa berikan ya, gambarannya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, makasih untuk Nanda tadi yang bertanya ya. Baik. Nah, sekarang kita coba lihat lagi yang berikutnya ya. Nah, ini kita berbicara tentang korteks inti. Nah, korteks inti ini adalah matriks serabut. Jadi dia ada di bawah lapisan, di bagian bawah lapisan membran dalam dari salut inti. Nah, ini tersusun dalam gelungan seperti corong. Jadi ini ya. Ini yang menyerupai corong ini. Nah, yang menyempit ke arah membran inti bagian dalam. Nah, jadi di sini menyempit. Di sini adalah membran inti bagian dalam ya. Nah, serabut-serabut yang dimaksud itu adalah protein ya, serabut ini. Ini serabut-serabut protein. Oke, jadi korteks inti itu adalah matriks ya. Matriks serabut. Ya, tebalnya sekitar 300 nanometer, terdiri atas gelungan seperti corong yang menyempit ke arah membran inti bagian dalam. Nah, di sini kita bisa melihat ada 3 model ya. Ada 3 model daripada korteks inti ini kaitannya dengan corong. Nah, ini. Jadi yang pertama ini corong mempunyai saluran ke beberapa pori. Ya, jadi ini corong memiliki beberapa saluran ke beberapa pori. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu model pertama. Nah, kemudian model yang kedua tidak terdapat perlekatan langsung antara saluran dan pori. Itu model kedua. Ya. Jadi di sini tidak ada perlekatan. Jadi artinya corong itu hanya muncul ya, walaupun di situ tidak ada pori. Nah, kemudian model yang ketiga, satu corong melekat pada satu pori tertentu. Nah, namun di sini setelah beberapa waktu bisa lepas dan kembali melepas ke pori yang lain. Itu tiga model ya, hubungan antara corong dan pori. Ya, corong ini kaitan dengan korteks inti. Oke? Nah. Ini permukaan luar dari membran salut inti. Ya. Ini baik dalam maupun ini. Itu dipadati dengan kompleks pori. Ya. Nah, korteks inti adalah bagian serabut di sebelah dalam. Ya, di sebelah membran dalam. Maksudnya di sebelah dalamnya ini ya. Jadi ini yang kelihatan ini. Ini semua ini adalah korteks inti. Ini modelnya Yaskaten dan Thomas. Nah, ini gelungan-gelungan protein ya. Dan pada wilayah tertentu membentuk corong. Oke. Nah, korteks inti tidak menghalangi pori. Jadi korteks ini tidak menutup pori. Ya. Ini korteks ini tidak menghalangi pori, tetapi berperan sebagai corong yang mengarahkan bahan yang akan keluar ke saluran pori. Jadi dia mengarahkan substansi-substansi ya, melewati dalam Oke, jelas kedengaran ya? Oke, jelas kedengaran ya? Halo? Pak, putus dengar, Pak.
Ya, Kak, kayak ada gema Dengar, ya. Pak, putus. Ya, Kak, kayak Terdengar Pak, cuma ada yang gema ini Pak. ya itu, kayak ada gema. Ini tidak tahu di mana itu, apa penyebabnya ya. Oke ya, kita teruskan. Nah, jadi ini mengarahkan bahan yang akan keluar ke saluran pori ya. Nah, granula dan rantai granula yang sering terlihat dalam saluran intrainti diperkirakan ada partikel ribonukleoprotein ya. Nah, dari inti sel menuju sitoplasma. Dapat pula berupa prasat ribosom atau kompleks pre-RNA ya. Jadi pre-RNA, jadi RNA yang belum jadi. Oke. Nah, apa yang terdapat di dalam ini pada salut inti? Nah, antara lain dia memiliki aktivitas enzim. Ya. Jadi dia memiliki aktivitas enzim. Kenapa? Karena mengandung apa yang terkandung di dalam ini salut inti? Nah, yang terkandung adalah sejumlah enzim dan enzimnya itu mirip dengan RE tadi. Ya. Nah, kalau kita melihat di sini ada mengandung glukosa 6-fosfatase. Nah, ini enzim marker ya, enzim marker pada RE. Secara sitokimia dijumpai pada membran dalam dan luar. Nah, kemudian juga mengandung enzim yang berperan dalam pemindah ini, elektron, yang terdapat pada mikrosom. Nah, ini mikrosom ini adalah semacam vesikula-vesikula yang dihasilkan dari hasil pecahan organel-organel dalam sel. Ini biasanya kalau mau diisolasi itu ininya, terbentuk mikrosom-mikrosom. Nah, enzim yang ada di situ antara lain ada NADH sitokrom C reduktase, ya NADH sitokrom B5 reduktase, dan NADPH sitokrom C reduktase, serta sitokrom P 450. Nah, yang ini berperan sebagai penerima elektron dari NADPH sitokrom C reduktase. Itu sejumlah enzim-enzim terdapat pada salut inti, ya termasuk pada ruang perinukleusnya. Dia memiliki kemiripan dengan yang terdapat pada retikulum endoplasma kasar. Nah, ini untuk perannya salut inti. Jadi sebagai pemisah, jadi memisahkan sel menjadi dua kompartemen, yakni sitoplasma dan nukleoplasma. Nah, fungsinya pembatas sekaligus sebagai alat angkutan antar kompartemen. Nah, cara pengangkutannya di sini ada 3. Ya. Pertama melalui kompleks pori. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar ini, jadi melalui kompleks pori. Nah, yang kedua melalui membran dalam, ya, baik langsung maupun melalui pinositosis. Ya, baik langsung maupun melalui pinositosis. Nah, apa artinya baik langsung atau melalui pinositosis? Langsung itu artinya dia bisa melewati dengan cara difusi, ya. Jadi dia bisa berdifusi melalui membran lipida, ya, atau bisa juga dengan cara pinositosis, ya, melalui pengangkutan makro. Ya, pinositosis itu istilah yang diberikan pada ini pengangkutan pada sel, ya, yang biasanya yang diangkut itu dibungkus membran dan bahkan yang diangkut itu dalam bentuk cairan. Ya, sehingga biasa diistilahkan itu apa? Drinking cells, ya, jadi sel yang sudah minum. Nah, kemudian bahan yang diangkut ke ruang perinukleus
ke sisterna Re. Nah, jadi ini ruang perinukleus bisa dibawa ke bagian sisterna Re. Atau bahkan langsung bisa keluar. Bisa langsung keluar dari sel. Nah, seperti yang ditunjukkan di sini ya. Jadi pada bagian eksterior sel. Nah, jadi artinya di sini memberi ruang kemungkinan terjadinya hubungan antara milieu sel dengan bagian dalam sel, khususnya inti. Nah, kemudian cara ketiga bisa juga dengan pinositosis membran luar. Ya. Jadi pinositosis membran luar salut inti dan membawa vesikula ke dalam sitoplasma. Jadi seperti ini. Ya, membentuk vesikula-vesikula dan vesikula itu nanti tetap berada di dalam sitoplasma. Itu 3 model pengangkutan yang bisa berlangsung pada salut inti. Oke? Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Noval, halo Noval. Halo Pak Adnan. Ya, halo Nanda. Pak, saya boleh bertanya Pak? Ya, silakan. Baik, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Untuk transport antar nukleus itu dari nukleoplasma, tadi kan melewati nuklear pore ya Pak, porinukleus ya. Nah itu Ya. transportnya itu membutuhkan ATP nggak ya Pak? Atau energi gitu Pak? Tadi kan ada difusi, kalau difusi kan berarti langsung ya Pak. Ya. Yang 2 itu membutuhkan energi tidak ya Pak? Mohon bimbingannya Pak, terima kasih. Oke. Terima kasih Nanda Noval ya. Ini ada sebetulnya yang saya lupa kemarin sampaikan. Jadi buku yang saya pakai itu ini ya. Ya, jadi ini sel biologi, pengarangnya itu Neil Otto. Ya. Nah, jadi ini yang saya gunakan sebagai referensi utama. Kemudian yang kedua itu Molecular Biology of the Cell ya. Itu karangan Albert ya. Itu yang saya gunakan. Nah, kemudian satu lagi Cell Biology karangan De Robertis. Itu 3. Nah, siapa tahu Anda bisa dapatkan yang begini. Ya, nanti bisa dikaji lebih jauh ya. Nah, karena tidak semua yang ada di sini bisa kita informasikan secara langsung kepada Anda ya. Nah, ini juga membuat PowerPoint-nya itu kan kadang kemarin baru mulai buat sedikit-sedikit. Oke, nah siapa tahu ada hal-hal tertentu yang bisa diklarifikasi. Nah, sekarang kaitan dengan pertanyaannya tadi untuk Naufal ya. Jadi memang di dalam konteks ini tidak disampaikan secara langsung ya, tidak disampaikan secara langsung apakah dia menggunakan energi atau tidak menggunakan energi. Nah, tetapi artinya kita bisa prediksi. Ya, memungkinkan kita melakukan prediksi. Nah, jadi artinya apa? Kalau kita melihat pada pengangkutan secara umum, kalau difusi biasa pasti tidak. Ya kan? Nah, yang mana yang difusi biasa itu ya termasuk air, O2, CO2 dan segala macam itu tidak membutuhkan. Kenapa? Karena dia bisa dengan mudah melewati membran lipida dengan cara difusi ya. Nah, tetapi kalau kita misalnya melihat pada ini angkutan-angkutan yang terkait dengan glukosa, nah berarti difusi terbantu. Nah, pertanyaannya apakah ada di situ diangkut? Nah, untuk angkutan terbantu ini ya tidak perlu ada ininya, energinya dalam bentuk ATP. Ya, kenapa? Karena masih dipengaruhi oleh gradien konsentrasi dari substansi yang diangkut. Ya kan? Nah, tetapi kalau misalnya yang terkait dengan ion-ion, nah ini kan terkait dengan ion, pengangkutan Na dan kalium misalnya.
Nah, itu kalau yang terkait dengan ion biasanya membutuhkan energi dalam bentuk ATP ya pada transport aktif, utamanya transport aktif primernya. Nah, itu membutuhkan energi. Tetapi yang transport aktif sekunder tidak. Jadi dia tidak membutuhkan ATP. Ya kenapa? Kembali dia bisa masuk berdasarkan gradien konsentrasi. Nah, jadi itu ininya. Nah, hal yang sama juga misalnya kalau terjadi pinositosis atau endositosis. Ya, itu berarti transfer makromolekul, ya kan? Dan transfer makromolekul itu ditandai dengan bahwa sesuatu yang diangkut itu dibungkus. Ya, dibungkus. Apa yang membungkusnya itu membran. Jadi dia dibungkus oleh membran. Nah, sekarang problemnya di dalam transfer makromolekul juga itu ada yang berlangsung dengan aktif. Jadi membutuhkan apa? Membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Ya kan? Membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Ya. Contoh misalnya yang saya berikan, tapi ini contoh ini bukan pada ini ya, bukan pada bukan pada membran salut inti. Tapi contoh misalnya partikel LDL ya yang terkait dengan kolesterol ya yang terikat pada protein itu bisa masuk ke dalam sel kita itu secara endositosis. Tapi endositosis itu diperantarai reseptor dan di sini melibatkan ATP sebagai sumber energi. Ya. Nah, sehingga tadi pertanyaan Anda Noval itu nah tinggal kita melihat ya, yang kita lihat apanya yang diangkut. Ya kan? Nah, kalau misalnya di ini partikel-partikel nukleoprotein, nah sebagian diantaranya itu memang dia memiliki ukuran yang lebih kecil daripada pori, sehingga memungkinkan lewat. Ya. Nah, memungkinkan lewat tanpa membutuhkan energi. Sama dengan air, memungkinkan lewat. Tapi untuk partikel-partikel tertentu, ya mungkin ada yang membutuhkan. Nah, tinggal kita melihat fokusnya kita itu di substansi mana yang diangkut. Nah, kalau kita melihat substansi mana yang diangkut, tinggal kita melihat biasanya yang begitu permeabilitasnya seperti apa. Nah, baru bisa kita menjawab apakah dia membutuhkan energi atau tidak membutuhkan energi. Jadi kita harus melihat dari aspek permeabilitas daripada membran salut inti. Nah, itu yang menjadi takarannya, tetapi konsep dasarnya kita harus memahami konsep dasar transfer pasif dan transfer aktif yang dibahas pada membran sel. Nah, itu konsep dasarnya ya. Jadi pasti kita akan lari ke sana kembali. Oke, saya kira begitu untuk Ananda Noval ya. Mungkin jawabannya tidak ini, tapi paling tidak bisa memberikan arah ya. Baik Pak, baik. Terima kasih banyak Oke. Pak. Terima kasih Nanda. Baik, masih ada lagi? Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan, Ira. Mungkin pertanyaannya agak aneh, tapi saya penasaran. Tadi kan ada 3 jalur untuk si bahan itu untuk keluar. Ada pori, terus tadi ada 3 gitu kan, Pak. Nah, itu tuh penentuan si bahan itu keluar lewat mana-mananya itu gimana ya, Pak? Ya. Penentuan bahan untuk keluar dari situ itu kan ada 3. Nah, penentuannya itu gimana, Pak? Apakah dia hanya tinggal ya sedapatnya aja atau memang ada ketentuan khususnya, Pak? Ya. Itulah konsep dasarnya kembali kepada transfer melintasi membran, ya. Nah, jadi kalau substansi yang diangkut itu adalah ukurannya kecil, non-polar, bisa lebih kecil diameternya daripada pori, itu biasanya diangkut dengan cara apa? Difusi biasa. Ya, seperti air, CO2, oksigen, ya. Itu diangkut dengan cara begitu. Nah, tetapi untuk zat-zat tertentu, ya misalnya glukosa, ya, nah, itu bisa diangkut dengan cara transfer terbantu.
Ya kenapa? Karena dia tidak bisa menembus ya pori-pori yang terdapat pada ini membran lipida. Ya. Ingat pada membran lipida juga itu terdapat pori. Nah, akibat adanya pergerakan aktif daripada membran sel itu akan menciptakan semacam pori-pori yang memungkinkan substansi itu lewat di situ. Dan ada juga pori seperti pori yang ada pada membran. Nah, jadi itu hal yang berbeda. Ini memungkinkan. Nah, jadi kalau misalnya dia tidak bisa lewat dengan pori-pori yang ada pada matriks lipida atau membran lipida, nah, makanya dia lewat dengan cara difusi terbantu dengan melibatkan carrier, protein pembawa atau protein transporter. Tinggal yang kita lihat nanti saat apa yang diangkut ke dalam. Ya. Nah, kalau dia dalam bentuk ion, misalnya itu kebanyakan dipompa. Pompa ion. Dan ingat semua ion itu sebetulnya impermeable terhadap membran. Nggak ada ion yang tidak permeable terhadap membran. Jadi kapan bercerita tentang ion, pasti dia impermeable. Nah, konteks impermeable di sini tentu orientasinya lari kepada difusi biasa. Bukan berarti impermeable tidak bisa masuk. Ya. Jadi kalau kita berkata impermeable terhadap membran, iya benar impermeable terhadap membran. Dalam makna apa? Impermeable artinya dia tidak bisa masuk kalau jalurnya difusi biasa. Tapi pasti dia bisa masuk, tapi cara lain. Ya. Nah, caranya antara lain misalnya dengan cara difusi terbantu. Cara lain dengan cara pompa ion. Nah, itu. Nah, atau kalau ketiganya itu tidak memungkinkan, ya, jadi istilahnya transform mikromolekul ya. Nah, karena ukuran molekul yang mau lewat lebih besar, ya muncullah transform makromolekul. Ya kan? Transform makromolekul itu bisa dijalankan, dilakukan baik dengan cara endositosis, eksositosis atau pertunasan. Nah, kalau ekso keluar kan, nah, kalau masuk endositosis. Nah, endositosis ini dibagi dua. Kalau yang masuk itu dalam bentuk partikel namanya fagositosis. Kalau yang dalam bentuk ini cairan namanya pinositosis. Nah, atau angkutan itu hanya pembentukan vesikula-vesikula. Ya. Yang tidak keluar dari sel, jadi hanya antar organel. Nah, sehingga muncul istilah budding ya, pertunasan. Nah, tinggal kita melihat di situ saja nanti ininya. Jadi itu konsep dasarnya. Nah, tinggal sekarang apa yang mau dikeluarkan di dalam ini, di dalam apa itu? Apa yang mau dikeluarkan di dalam inti dan apa yang mau dimasukkan. Nah, itulah yang kita lihat nanti dikaitkan dengan permeabilitas membran dari salut inti baik dalam maupun luar. Artinya kalau ukuran molekul tersebut yang melewati lebih besar dari pori, ya, dan segala macam, berarti dia harus diangkut dengan cara transform makro. Kalau transform makro berarti bisa dalam bentuk eksositosis atau pinositosis atau apa. Ya, jadi itu transform makro. Tetapi kalau misalnya dia lebih kecil dari ukuran pori, ya, sehingga dia bisa lewat, ya maka bisa dengan cara difusi biasa. Jadi kira-kira begitu gambarannya, ya. Siapa tadi? Halo, Ira ya? Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Oke. Pak, mohon maaf. Ya. Saya izin bertanya lagi Pak, kalau Ya, boleh. silakan. Tadi dipaparkan ada 3 jenis corong ya Pak. Ya. Itu menarik sekali bagi saya. Saya izin bertanya Pak, apakah ada faktor tertentu yang, misalnya kan itu ada 3 corong ya Pak ya. Apakah di satu membran plasma itu ada 3 tipe itu semua atau berbeda-beda begitu Pak? Oh ya benar. Nah itu adalah model hipotesis apa yang mempengaruhi ya Pak? Ya itu model hipotesis daripada corong yang ada 3. Maaf ya, itu tadi saya tidak sampaikan. Nah tetapi yang banyak dianut itu model 1 dan 3. Ya. Itu model 1 dan 3. Itu model 2 tidak. Jadi keberadaan corong itu sebetulnya menjadi pengarah, ya, memberi arah bagi substansi yang masuk dan keluar dari inti, ya. Sementara model kedua itu sudah tidak dipakai. Sama juga kalau kita berbicara tentang apa
model replikasi DNA ya. Ada konservatif, ada dispersif, ada semi konservatif. Ya, tiga-tiganya, tapi kan yang berlaku sampai hari hanya yang semi konservatif. Saya kira begitu, Nanda. Ya, Baik, Pak. Terima kasih. Berarti yang umum ditemukan yang tipe 1 dan 3 ya, Pak? Ya. Baik, terima kasih, Ya, Pak. jadi memang corong itu selalu terkait dengan apa? Dengan pori. Ya, makanya dikatakan tadi korteks inti itu tidak menutupi pori. Ya, kenapa di situ terbentuk corong? Karena kalau tidak ada corong itu ininya, ya, dia pasti menutup, ya. Kenapa? Karena korteks inti itu kayak gelungan serabu-serabu protein yang terdapat pada lapisan dalam dari membran dalam salut inti. Ya, jadi dia memang selalu terkait dengan keberadaan pori yang ada pada salut inti. Oke? Bisa saya teruskan? Bisa, Pak. Oke, makasih Nanda ya. Nah, ini permeabilitasnya ya. Nah, ini perhatikan. Jadi tadi pertanyaan-pertanyaan itu harus dikaitkan dengan ini. Permeabilitas daripada membran dari salut inti. Nah, air, ion, dan molekul kecil seperti gliserol, sukrosa melintas salut inti dengan cepat. Nah, dia bisa melintasi dengan cepat. Nah, sekarang kalau sukrosa ini, apakah bisa dengan cara difusi biasa? Ini tentu sangat sulit. Ya, memang kecil, tetapi biasanya kalau sukrosa itu pola pengangkutannya sama dengan glukosa. Jadi diangkut dengan cara difusi terbantu. Nah, kemudian berbagai nukleosida fosfat, ya. Nah, kemudian bahan pembangun asam nukleat dan substrat yang diperlukan untuk jalur metabolisme dalam inti juga bebas masuk ke dalam salut inti. Nah, bebas masuk di sini artinya bisa, ya. Nah, tinggal nanti kita mengidentifikasi di situ. Ya, apa zat-zat yang dimaksud itu? Yang jelas untuk berbagai substansi tersebut bebas masuk, artinya dia bisa masuk, bisa jadi bebasnya masuk itu dengan cara difusi biasa, bisa juga masuk dengan cara difusi terbantu, atau bisa juga masuk dengan cara transfer makromolekul, ya modelnya. Nah, di sini protein dengan berat molekul 20 sampai 90.000 Dalton dapat menembus kompleks pori. Nah, misalnya DNA-ase, ya, RNase dan tripsin. Jadi artinya enzim-enzim yang bekerja di dalam sintesa DNA maupun RNA, ya, termasuk asam aminotripsin sebagai contoh, itu bisa masuk menembus kompleks pori. Nah, itu saya kira informasinya ya, kaitan dengan permeabilitas membran. Nah, kemudian bagaimana nasibnya salut inti? Nasib dari membran ini. Nah, ini sudah tadi saya sampaikan ya, bahwa keberadaan salut inti ini tidak ini. Ada satu masa dalam siklus sel dia menghilang dan dia tampak kembali. Nah, paling tidak kalau kita mencermati selama fase S, nah fase S itu fase sintesis daripada siklus sel. DNA direplikasi sehingga inti memerlukan tambahan volume. Antara G1 dan akhir interfase permukaan salut inti bertambah kira-kira 60%. Jadi selama periode tersebut membran salut inti disintesa untuk menempatkan kandungan inti yang meningkat. Nah, itu. Jadi di situ terjadi sintesa yang luar biasa kan. Nah, kenapa? Karena DNA-nya digandakan. Nah, makanya kalau dia digandakan berarti volumenya bertambah. Nah, makanya untuk ini menampungnya harus ada penambahan ya salut inti berkisar 60%. Nah, selama interfase kromatin mempunyai tingkat asosiasi yang tinggi dengan permukaan salut inti. Jadi artinya dia terkait dengan salut inti. Hanya terseling oleh kompleks pori. Jadi artinya kromatin itu berikatan dengan salut inti bagian dalam. Hanya pada bagian-bagian di mana terdapat kompleks pori, di situ tidak terikat. Nah, interaksi ini stabil. Nah, kemudian asosiasi tersebut menunjukkan bahwa salut inti tidak pernah hancur seluruhnya. Walaupun kalau Ananda berbicara tentang pembelahan sel, bahwa pada akhir profase sampai dengan ini, sampai anafase akhir itu,
itu kan membran inti hilang. Ya hilang artinya tidak teramati dengan mikroskop cahaya. Nah, tetapi tidak semua fragmen-fragmen daripada inti itu hilang. Ya, memang ada sebagian pecah-pecah, terpotong-potong menjadi fragmen, tetapi tidak semuanya hancur. Nah, sehingga kalau kita membayangkan hancur, berarti kromatinnya di dalam itu bisa berserakan pada seluruh bagian sel. Nah, itu tidak terjadi. Nah, kenapa tidak terjadi? Karena memang kromatin ini berasosiasi dengan kuat, ya, dan berbagai dengan apa? Dengan membran salut inti. Nah, sehingga sekalipun dia mengalami sintesa, jadi pecah, tetapi dia tidak berserakan. Ya, kenapa? Karena lamina-laminanya tetap ada terjaga di dalam sel, di dalam inti, di sekitar inti. Oke? Nah, kemudian menjelang akhir fase mitosis atau meiosis, salut inti pecah terurai vesicula dengan ruang perinukleus dan bentuk bilamella tanpa poris yang identik dengan R. helicin. Artinya pecah-pecah ya. Bisa bayangkan itu? Kalau dia pecah-pecah, nah kemudian nanti dia akan membentuk ini. Bukan sebetulnya pecah-pecah. Dia membentuk fragmen-fragmen dan setiap fragmen-fragmen itu dia akan membentuk suatu ini. Dia akan membentuk suatu fragmen mirip R. helicin yang berbentuk vesikel. Dan bermembran ganda bilamella. Ya, 2 lapis, ya. Nah, ini kira-kira seperti itu. Nah, ini gambaran dari pembelahan sel, ya. Nah, ini kalau kita lihat, bisa dilihat ya. Kelihatan ya? Belum muncul, Pak. Oh, enggak muncul ya? Belum. Oke, jadi kelihatannya kalau begitu. Belum muncul, Pak. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini ya. Ini. Oke. Nah, ini kan awal profase. Ini nuklear membran, ya, membran inti masih kelihatan ya, salut intinya di sini. Nah, tetapi sekarang sudah kelihatan. Nah, kenapa? Karena dia mengalami degradasi ya. Tetapi jangan kita membayangkan bahwa keseluruhannya hilang sama sekali. Ya. Oke. Nah, sampai pada telofase ini kembali mulai dibentuk lagi. Ya. Itu mulai dibentuk lagi. Kemudian mengalami sitokinesis, ya. Nah, oke. Oke, saya kira itu yang kaitan dengan ini ya, kaitan dengan membran salut inti. Oke, ada yang mau ditanyakan, silakan. Halo Sayyid, ini ada Sayyid Isudin. Ya Pak. Karena ada yang mau ditanyakan Sayyid? Saya enggak Pak. Ya enggak ya. Oke, ini ketua tingkatnya ini Hosiana. Halo Hosiana. Ya Pak. Ya gimana kabarnya, Pak Ji? Halo Hosiana. Oke, kalau tidak ada kita pindah ya. Kita pindah, masih ada satu sedikit. Ya. Ya, mudah-mudahan bisa ditanggap nanti ya.
bisa dipahami paling tidak setelah membaca juga PowerPoint-nya ya. Sekarang saya mau kaji tentang materi genetik. Maaf, salah. Oke. Kita coba melihat ini secara berlari-lari ya. Salsabila. Nah, ini materi genetik. Ya, jadi materi genetik itu asam nukleat, bisa dalam bentuk DNA, bisa dalam bentuk RNA ya. Nah, kita tidak banyak di sini artinya ini tentang DNA ya, double helix. Nah, kemudian ini adalah materialnya, ya paling tidak mewakili 4 basa, ya, dengan 4 tipe nukleotida. Dan ini tentunya Ananda sudah sangat familiar ya dengan materi-materi ini, sehingga menurut saya itu tidak terlalu banyak masalah ya. Nah, sekarang kita mencoba melihat sederhana pada genom prokariot. Nah, ini juga saya tidak banyak menggajinya. Ya, kenapa tidak banyak menggaji? Karena ini tergaji dengan baik di mata kuliah mikrobiologi. Ya. Tapi paling tidak sekedar mengingatkan bahwa pada prokariot, dalam hal ini diwakili E. coli, panjang DNA-nya sekitar 1,4 mm. Itu kalau direntang. Ya, bila mana direntangkan. Nah, berat molekulnya 2000 kali 10 pangkat 6 Dalton dan jumlah gennya mencapai 4200. Ya. Jadi lebih tinggi dibandingkan DNA virus. Ya, jumlah gennya, kalau gen pada virus itu berkisar 200. Molekul DNA E. coli beruntai ganda, ya, telanjang. Apa arti telanjang? Naked. Ya, jadi dia tidak mengandung protein histon, ya, dan sirkuler. Dan kemudian biasanya berada dalam badan nukleoid. Jadi artinya kalau di prokariot itu tidak ada intinya. Intinya itu tempatnya materi genetik dinamakan nukleoid. Dan nukleoidnya itu kira-kira diameternya kisaran 0,1 mikron. Jadi menempati 25% dari kromosom. Nah, nukleoid tidak dibatasi oleh membran. Nah, makanya dikatakan prokariot. Ya, pro sebelum karion inti. Ya. Nah, kalau ininya ta, ini prokariota. Kalau diinikan itu prokariota, pro sebelum. Karion inti, ta, kelompok makhluk. Jadi prokariot itu kelompok makhluk yang belum memiliki inti yang sejati. Atau yang belum memiliki inti. Nah, sekarang kita fokus di sini, genom eukariot. Jadi bagaimana pengorganisasiannya sampai membentuk kromosom. Ya. Genom sel eukariot ini ya terdapat terpisah di dalam inti sebagai suatu kompleks nukleoprotein. Nah, pada sebagian besar sel dalam bentuk kromosom, yaitu suatu bentuk kromatin terkondensasi. Oke? Nah, sekarang kromatin ini mengandung protein histon dan non-histon. Nah, ini terkait dengan struktur ya. Ini mengandung protein histon dan non-histon. Protein histon adalah protein yang sangat basa.
karena mengandung asam amino basa, arginin dan lisin, jadi sifatnya basa. Nah, tipenya protein histon itu ada 5. Ada namanya histon 1, histon 2A, histon 2B, histon H3, dan histon H4. Ya, kenapa begitu namanya? Seperti itulah nama yang diberikan oleh para ahli. Nah, apa peran dari histon ini? Memelihara integritas struktur dan fungsi kromatin. Oke? Nah, sekarang. Nah, selain protein histon juga ada protein, 50% protein non-histon. 50% protein non-histon ini merupakan protein struktural. Bisa dalam bentuk mikrofilamen, bisa dalam bentuk mikrotubul. Nah, fungsi protein struktural adalah untuk kondensasi kromosom dan gerakan kromosom selama mitosis dan meiosis. Oke, ini jelas. 50% protein non-histon sisanya mempunyai aktivitas enzim. Nah, misalnya RNA polimerase, serin protease, dan asetil transferase. Peran dari non-histon sebagai enzim dan faktor yang terlibat dalam replikasi, transkripsi, dan pengaturan transkripsi. Nah, ini sebetulnya untuk konteksnya ini itu dibahas pada perkuliahan berikutnya tentang replikasi, transkripsi, dan translasi. Nah, diameter serabut kromatin bisa berkisar 3 sampai 25 nanometer. Nah, pada manusia saat interfase sekitar 20 nanometer. Nah, pengamatan mikroskop elektron kromatin tampak berupa satu rantai manik-manik. Halo, ya. Ini saya percepat sedikit. Manik-manik itu ada subunit kromatin dengan diameter 10 nanometer dan rantai yang menghubungkan subunit tersebut panjangnya tetap dengan diameter 2 nanometer. Nah, subunit kromatin tersebut dinamakan nukleosom seperti yang ini. Nah, ini yang dikatakan rantai manik-manik. Ya. Halo? Ya, bisa dipahami itu ya? Ini rantai manik-manik, jadi ini adalah DNA ini yang mengelilingi protein. Ini yang di tengah ini protein histon ya. Ini protein histon, utamanya H2A, 2B, 3A, dan 4. Jadi di tengah ini membentuk oktamer histon. Jadi kalau di ini merupakan untai manik-manik, kalau di rendang. Nah, setiap ini kita namakan sebagai nukleosom. Oke? Nah, serabut kromosom ada suatu struktur yang sangat teratur di mana protein histon berkombinasi dan DNA membentuk nukleosom. Nukleosom terdiri dari partikel core, DNA penghubung, dan histon 1. Nah, nukleosom merupakan subunit kromatin yang mengandung 200 pasang basa DNA dengan 9 protein histon. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Ya. Saya langsung saja di mana? Oke. Nah, ini yang dimaksud ini. Ini satu nukleosom ini. Ya. Nah, jadi ini adalah DNA yang melilit. Apa yang dililit di sini adalah protein histon. Ya. Nah, protein histon di sini adalah H2A, H2B, ya, H3 dan H4. Masing-masing 2. Ya. Jadi artinya jumlah protein di sini, kompleks protein itu ada 4. Ya. Nah, ada 4 itulah yang kita namakan sebagai oktamer histon. Nah, sementara histon 1 ada pada bagian luar. Ya, berasosiasi dengan DNA, tempat masuknya DNA dan tempat keluarnya. Nah, di sini ada DNA penghubung. DNA penghubung ini menghubungkan apa? Menghubungkan antara nukleosom 1 dengan nukleosom yang lainnya. Nah, sehingga dikatakan kayak membentuk rantai manik-manik. Oke, bisa bayangkan itu peralihan? Bisa, Pak. Puji Tuhan bisa. Ya, jadi membentuk rantai manik-manik. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke. Nah, sekarang untuk rantai manik-manik ini, ya, ini dia mengalami kondensasi lagi.
melipat-lipat. Jadi kalau tadi yang ini, yang rantai nukleosom itu diameternya itu hanya berkisar 10 nanometer. Itu untai manik-manik itu. Ya. Nah, tetapi nanti yang 10 nanometer itu ya akan melipat-lipat lagi. Nah, seperti ini. Ini dilihat dari atas, ini dilihat dari samping. Nah, setiap putaran ini terdiri atas 6 nukleosom. Jadi kita istilahkan itu peralihan berkondensasi ya. Jadi dia mengalami kondensasi. Nah, sehingga membentuk untai kromatin dengan diameter yang lebih besar, yaitu 30 nanometer. Ya, kenapa? Karena kalau setiap satu nukleosom itu hanya 10 nanometer. Tapi kalau 6 yang bergabung membentuk suatu ini putaran helix, nah maka diameternya bertambah menjadi 30 nanometer. Ya. Dan putaran helix ini kita namakan solenoid. Ya, jadi istilahnya itu solenoid ya. Nah, kemudian ini. Nah, solenoid dan diameter 30 nanometer mengalami lagi belitan super. Ya. Dan membentuk super solenoid. Ya, dengan diameter berkisar 400 nanometer. Nah, setiap belitan super ini, ya ini, itu mengandung kurang lebih 150 pasang basa DNA. Nah, ini seperti yang terdapat pada kromosom metafase, ya, itu membentuk super solenoid. Nah, sehingga kalau kita melihat strukturnya secara ini, ya, kurang lebih seperti ini, ya. Nah, ini adalah DNA double helix, ya. Nah, kemudian DNA itu manik-manik di nukleosom. Ini nukleosomnya, ya. Nukleosom ini di dalamnya setiap nukleosom itu ada protein histon, oktamer histon, dan disitulah tempatnya dililitkan DNA. Nah, kemudian antara nukleosom satu dan yang lain itu ada DNA menghubungkan setiap nukleosom. Ya. Nah, ini dalam keadaan terkondensasi lebih ini dirapatkan. Nah, ini diameternya 10 nanometer. Nah, kemudian ini mengalami pelipatan-pelipatan helix lagi, nah, sehingga menjadi 30 nanometer. Ya. Nah, ini solenoid. Nah, kemudian ini membentuk super solenoid. Ya. Nah, sehingga kita lihat nanti seperti gambarannya ini. Itu pengorganisasian daripada kromosom. Ya. Nah, insya Allah kajian yang terkait dengan yang terkait dengan materi genetik ini, insya Allah minggu depan, ya. Saya juga belum tahu apakah mitra saya mengganti saya, ya, Ibu Irma yang membawakan atau tidak. Nah, nanti kami bicarakan. Ya, karena kebetulan yang mengampu ini ada 2 orang, saya dengan Ibu Irma Suryani, ya. Jadi untuk minggu depan saya tidak tahu apakah kita masih sama-sama atau tidak sama-sama, ya. Nah, hanya satu hal, ya, kalaupun misalnya tidak sama-sama, itu bukan berarti hubungan saya dengan dan Hosiana berakhir, ya. Nah, itu artinya dalam konteks tertentu, nah saya mungkin bisa kembali lebih fokus pada forum diskusinya, ya. Nah, kenapa? Karena malah yang kemarin jujur saya belum lihat-lihat. Ya, kenapa? Karena ya terus terang dalam minggu terakhir ini kondisi kesehatan yang kurang bagus di lingkungan keluarga saya. Ya. Termasuk istri saya demam. Dan demamnya itu ya kita serba salah, mau dibawa di dokter takutnya langsung di COVID. Nah, tinggal melihat. Ya, jadi kita mencoba mendiagnosis sendiri. Nah, diagnosisnya secara pribadi itu demam biasa. Nah, tetapi kan namanya orang masih kadang penuh ini. Kadang namanya takut itu manusiawi, ya. Oke, jadi untuk minggu depan boleh jadi, belum pasti. Ya, insya Allah nanti saya bicarakan dengan ini Ibu Irma. Nah, tetapi artinya itu tidak bermakna bahwa selesai tugas saya, ya.
Karena mata kuliah ini penanggung jawabnya saya. Ya. Nah, tetapi kalau Bu Irmanya berkata silakan Pak Dan teruskan, insya Allah saya teruskan. Oke, saya kira itu untuk Anda semua. Dan sekali lagi saya minta maaf karena minggu lalu tidak sempat saya bertemu muka dengan Anda karena saya penyakit sariawan lidah ya. Ini lidah saya kena sariawan sehingga kalau ngomong